Halo sahabat UT Kupang, selamat datang di Mari Ba Omong. Di episode yang pertama ini sudah ada bersama-sama dengan saya, hadir di samping saya Bapak Kepala UPBJJ UT Kupang, Bapak Dr. Andus Yosudarso MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Nona Indi dan selamat siang teman semua. Iya, dan sahabat UT di Mari Ba Omong pada hari ini kita akan membahas tentang apalagi kalau bukan universitas terbuka, karena masih banyak nih Pak Yos dan juga sahabat UT, masih banyak sekali masyarakat NTT yang belum terlalu mengenal tentang universitas terbuka. Oleh sebab itu kita sudah merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja biasa ditanyakan oleh masyarakat umum tentang universitas terbuka. Bagaimana Pak Yos? Kita langsung saja? Boleh, siap. Baik, nah ini kalau ngomongin soal universitas terbuka, yang paling mendasar nih tentang pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat adalah, Pak, sebenarnya universitas terbuka itu termasuk dalam perguruan tinggi swasta atau negeri, Pak? Waduh. Ya, sebetulnya UT ini sudah lama ya, sudah lama lahirnya, sudah cukup dewasa. Dan UT sebetulnya sudah mulai dikenal kalau sekarang. Iya. Ya, jadi karena sudah semakin besar UT-nya dan juga sudah semakin, boleh dibilang semakin dewasa ya. Iya. Jadi mungkin nggak tahu berapa persen ya yang tidak tahu UT. Baru UT sekarang sudah tahu, jadi hanya tahu UT. Oh iya UT, tapi mereka memang bertanya, UT ini negeri atau swasta? Betul. Iya. Iya. Nah, selama saya di sini ya, perjalanan di sini memang ya lucu juga ada yang bertanya seperti itu. Bahkan tetangga saya pun bertanya, dia heran ketika melihat kendaraan ya, kendaraan saya kok plat merah gitu. Jadi ternyata ya padahal sih ngobrol-ngobrol gitu ya, di mana Pak ininya tugasnya, saya bilang di UT gitu kan. Nah dia pikir UT itu ya itu tadi negeri Iya. atau swasta, tapi ketika ada kendaraan loh kok plat merah. Ya ya betul, sebetulnya UT itu perguruan tinggi negeri ya. Iya. Perguruan tinggi negeri, jadi bukan perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri yang ke-45, dan itu sesuai Kepres nomor 41 tahun 1984 ya. Dan itu ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri ke-45. Jadi tidak usah ragu lagi, karena memang UT itu perguruan tinggi negeri yang didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahwa mereka juga yang ada dimanapun ya harus terlayani. Betul. Dengan adanya universitas terbuka. Berarti layanan pendidikan yang dibuka itu harus terbuka seluas-luasnya untuk Seluas-luasnya. seluruh lapisan masyarakat ya, Betul. Pak ya. Nah, Pak, ngomongin tentang universitas terbuka, jadi sudah menjadi highlight ya teman-teman bahwa universitas terbuka adalah perguruan tinggi negeri ke-45 dan juga didirikannya itu berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk menjangkau pendidikan tinggi sampai ke seluruh pelosok. Ya, dan juga ini sebetulnya ada kebutuhan karena pada saat itu perguruan tinggi yang ada tidak bisa menampung Iya. tamatan SLTA, terutama yang di daerah-daerah. Jadi tidak tertampungnya bisa saja karena memang jumlah lulusan saat itu banyak, perguruannya terbatas, kemudian juga mereka yang di daerah ya, yang ada di menjauh di sana kan perlu terlayani juga. Betul. Betul sekali. Nah Pak, kalau ngomongnya soal universitas terbuka juga nih Pak, apa saja sih fakultas yang sudah ada di universitas terbuka, juga akreditasinya Pak? Wah, udah langsung ke situ aja ya. Karena negeri ya. Negeri, betul sekali. Iya, jadi universitas terbuka itu dia terdiri dari 4 fakultas ya. Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas FISIP, ya, FISIP, kemudian juga FKIP. Iya. Jadi ada 4 fakultas dan terdiri dari 44 program studi. Iya. Akreditasinya boleh dibilang oke lah, akreditasi UT itu program studinya ya itu banyak yang A. Karena untuk perguruan tinggi tentunya ya itu yang dicari, jadi akreditasi. Jadi jangan asal kuliah, kalau akreditasinya masih di bawah itu mengkhawatirkan, karena nanti
nanti kalau sudah selesai itu akan jadi pertanyaan juga, Iya. karena akan tentunya sulit untuk bisa melamar gitu. Nah, itu kan dari segi akreditasinya ya Pak ya. Ya, Ada akreditasi A dan juga untuk instansi sendiri juga sudah ya, pastinya sudah institusinya terakreditasi ya Pak ya. ya. Kalau institusinya itu akreditasinya baik sekali B, tapi eh, sekarang sedang memperjuangkan untuk sama dengan program studinya yang A tadi ya, karena dari 44 program studi itu sudah 12 program studi akreditasinya itu A untuk program studi ya. Keren enggak? Keren sekali Universitas Terbuka nih sahabat UT. Nah, kalau sudah ada banyak fakultas dan juga prodinya ya banyak ya Pak ya, juga ada pasca sarjana juga ya tentunya Pak ya. Pasca sarjana juga ada program doktor juga. Nah ini Pak, untuk yang sudah bekerja nih Pak, kan UT kan menjangkau yang tidak terjangkau. Nah untuk yang sudah bekerja ini Pak, bagaimana sih Universitas Terbuka itu memberikan layanannya bagi mereka yang bekerja tapi juga ingin kuliah Pak? Nah itu, menjangkau juga yang tidak terjangkau untuk yang mereka bekerja. Betul. Jadi UT itu tidak sebatas menjangkau karena jauh, Betul. tapi menjangkau untuk mereka yang sudah bekerja bagaimana untuk bisa kuliah. Karena untuk yang sudah bekerja itu, pertama mereka harus meninggalkan kantor ya, kalau sudah bekerja itu. Kemudian juga ada perlu waktu ya untuk kesananya, dan juga tentunya biayanya, dan memang harus bisa betul-betul mengatur kalau untuk yang bekerja. Nah, untuk yang bekerja pun ya UT tetap melayani, karena kalau dari sisi pembelajaran kan tidak masalah. Jadi mahasiswa UT itu memang dituntut kemandirian sehingga dia bisa mengatur kapan dia belajar, dan nanti ujiannya pun, nah ini untuk yang orang bekerja, ujiannya pun tidak mengganggu kerjanya, karena ujian Universitas Terbuka itu dilaksanakan pada hari Minggu. Betul. Iya, tidak mengganggu jam kerja ya Pak ya. Tidak mengganggu jam kerja, jadi aman untuk yang bekerja. Dan kalau untuk yang tidak bekerja justru sangat leluasa. Yang fresh graduate ya Pak ya, yang baru lulus juga yang baru bisa lulus ya juga Pak ya. bisa. Dan juga yang sudah lama, karena ada ya ternyata UT itu kan belajar sepanjang hayat ya. Jadi nah ini tidak dibatasi juga. Mereka yang sudah pensiun pun boleh, karena kenyataannya ada. Jadi ada yang jauh juga boleh, yang baru tamat boleh. Betul. Yang ada di pelosok tanah air boleh, bahkan yang luar negeri juga boleh. Benar-benar. Wah pokoknya apa boleh dibilang semua ya? lapisan ya Pak ya. Semua lapisan masuk semua di UT ya Pak ya. Masuk semua di UT, makanya UT itu sangat unik. Unik ya, kata itu keren sih untuk menggambarkan Universitas Terbuka ya. Menjawab kebutuhan iya, fleksibilitasnya iya, unik juga dengan gaya pembelajarannya ya Pak yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah Pak, ini berarti nampak sekali ya Pak ya perbedaan antara Universitas Terbuka dengan perguruan tinggi lain. Mungkin selain daripada yang tadi udah Bapak jelaskan ya, menjangkau yang tidak terjangkau, dengan hadirnya UT sendiri tuh mungkin bisa ditekankan lagi nih Pak, perbedaan yang paling signifikan yang mungkin Bapak lihat sepanjang sudah bekerja lama juga ya Pak ya di UT ya. Itu perbedaannya dengan perguruan tinggi lain Pak. Ya, perbedaannya pertama mungkin ya, kalau di perguruan tinggi lain dari mereka belajar ya itu akan kelihatan sekali. Jadi mahasiswa itu datang ke suatu lokasi, datang ya macam-macam, ada yang naik bis, naik oto. Nah ini sekelas info nih Pak Yos juga sudah 4 tahun lebih ya Pak ya, jadi udah tahu nih oto ya. Naik oto, apalagi kalau dulu kan di sini otonya tuh suka ramai ya, ada musiknya gitu. Sekarang mungkin bisa naik yang lain ya, selain oto juga. Pokoknya banyak hal ya untuk bisa sampai ke kampus. Nah itu untuk yang universitas biasa ya, kita menyebutnya mungkin universitas konvensional. Kalau di UT itu yaitu belajarnya itu ya tidak nampak ya dia, karena dia bisa belajar sendiri, bisa juga belajar dengan teman, bisa belajar kapan saja, di mana saja. Itu perbedaannya. Jadi karena kalau mahasiswa UT itu ketika mendaftar dia sudah dibekali, sudah diberikan juga bahan ajarnya, dan kemudian nanti cara belajar yang lainnya itu diinformasikan, bisa belajar sendiri, bisa melalui
tutorial online, Iya. tutorial webinar itu kalau sekarang ya, kalau dulu kan dia hanya ya mungkin belajar melalui tutorialnya memang ada difasilitasi, tapi belajarnya tetap sendiri, kemandiriannya itu yang diminta Dari mahasiswa UT dari ya, Pak, ya? mahasiswa UT ya. Nah Pak, jadi Universitas Terbuka ini kan dia punya unit di seluruh daerah di Indonesia, provinsi Ya. di Indonesia dan juga sampai ke luar negeri. Nah Pak, kita beralih ke hadirnya UT di NTT sendiri Pak. Ya. Menurut Bapak nih apa saja sih sumbangsi dari hadirnya Universitas Terbuka terhadap pendidikan masyarakat di NTT? Oh, banyak sekali ya. Jadi karena memang UT itu didirikan untuk memberikan kesempatan pada anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan itu dimanapun, karena UT memang dirancang sefleksibel mungkin ya, dan tidak menyulitkan masyarakat. Jadi masyarakat kalau NTT kan tentunya ini daerah kepulauan ya. Memang pada awalnya bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang di pulau-pulau ya, itu kan tidak terwadahi perguruan tinggi biasa ya. Nah dengan adanya UT ya mereka bisa kuliah di UT negeri pula gitu ya, kemudian biayanya juga terjangkau, terus banyak kemudahan yang difasilitasi oleh UT, dan tentunya ya itu tadi masyarakat bisa studi di perguruan tinggi negeri lagi ya, dan itu yang banyak diimpikan oleh banyak masyarakat Ya. Apalagi di NTT ya Pak. Apalagi di UT NTT. membantu menaikkan jumlah angka partisipasi. Ya, jadi kalau untuk IKU ya, jadi indeks kinerja utama itu berpengaruh juga, karena dengan adanya UT di Kupang itu banyak masyarakat yang selesai studi di Kupang. Betul. Di UT maksudnya. Di UT ya Pak. Di UT tidak saja para karyawan, guru juga banyak, yang muda juga banyak. Pokoknya itu yang sumbangsi yang nyatanya. Jadi Banyak kampus yang mendatangi ya, jadi mahasiswa ya Pak ya? Jadi kalau ya itu karena dia memang dirancang sedemikian rupa, jadi ketika dia mendaftar itu kan kalau sekarang sudah bisa online ya. Iya. Jadi tidak harus datang ke kantor ya, tetapi bisa melalui online, dan ya itu tadi ya betul, kampus itu yang mendatangi mereka, bukan mereka yang mendatangi kampus. Nah itu yang mungkin apa ya, kalau istilah anak muda sekarang tuh keren lah pokoknya gitu ya. Padahal Keren. sudah sejak lama lo datang itu. Jadi Betul. ketika itu kan kampusnya yang datang, walaupun dulu dengan fasilitas yang ada ya pada saat itu. Betul sekali. Itu kerennya UT tuh di situ tuh, yang kerennya. Dan sudah begitu banyak Pak, berapa banyak sih Pak jumlah lulusan UT di Nusa Tenggara Timur kira-kira sampai saat ini? Sejak berdiri tahun 1984, jadi untuk NTT ya, wilayah timur cukup banyak. Itu kalau keseluruhan ya itu mahasiswanya lebih dari 55.000. Wow. Ya. Dan sekarang ya lulusnya mungkin udah separuhnya ya yang sudah lulus itu. Jadi kalau sekarang yang ada nih sekitar 23 ribuan ya, 23 ribuan. Dan yang aktif juga banyak lah, hampir 10 ribuan. Betul. Jadi ya mereka leluasa lah, apapun yang dia minta kita siap. Apa Pak istilahnya Pak Yos tuh palu gada? Kalau di Jawa itu bilangnya palu gada gitu, apa yang kalian minta kita ada. Selalu disediakan. Tentunya dalam hal pendidikan. Benar sekali. Nah bicara tentang sistem pembelajaran di UT, tadi kan Bapak bilang palu gada di UT itu apa yang lu mau kita sediakan ya, kita ada. Nah bicara tentang sistem pembelajaran bagi yang sudah masuk sebagai mahasiswa di UT Pak, apakah itu diselenggarakannya itu secara online seperti yang masyarakat dengar-dengar ini Pak, sistem pembelajarannya seperti apa, bisa digambarkan Pak? Ya, karena memang UT dirancangkan untuk memberikan layanan pembelajaran. Tentunya para pendirinya berpikir bagaimana nih melayani masyarakat yang ada seperti di NTT, ada di Alor, ada di Sabu ya. Kalau di Jawa Sabu itu kan barangnya ya, tapi pada sini itu suatu daerah yang sangat Suku indah. ya. Ya, suku ya. Jadi bantuan belajarnya banyak ragamnya. Kalau dulunya sebatas pada bahan ajar cetak dan ada audionya, ada video, juga mungkin tahun 90-an harus ada video, tapi sekarang ya bantuan belajarnya karena sudah teknologi sudah begitu pesat, jadi dilakukan pembelajaran secara daring. Iya. Ya, dan pembelajarannya ada dua juga, ada yang bantuan belajar dalam bentuk tutorial online, ada juga tutorial webinar.
Jadi kalau yang online kita menyebutnya asinkronus. Jadi A itu tidak, jadi tidak sinkron. Ada ketidaksesuaian. Jadi si tutornya itu dia itu adanya ketika dia memberikan di awal. Jadi mahasiswa tidak ketemu, itu tidak apa-apa, sudah disediakan ya si bantuan belajarnya itu, bahan belajarnya itu, bahan tutorial online-nya sudah disiapkan. Jadi silakan Anda berdiskusi, dikasih topik diskusi, kemudian ada tugas juga jadi si mahasiswa diberikan tugas juga untuk dikerjakan, sama seperti di perguruan tinggi yang lain gitu kan. Nanti juga ada kuisnya dan sebagainya. Juga ada yang tutorial webinar, karena sekarang kita udah banyak menggunakan fasilitas pembelajaran. Nah, tutorial webinar ini sinkron, jadi sinkronus. Jadi dia ketemu dengan para kita bukan menyebutnya bukan dosen ya, tutor ya. Tapi tutor itu adalah tutor yang kompeten sesuai dengan persyaratan yang kita minta. Karena kalau itu tidak sembarangan untuk merekrut tutor itu ada standarnya juga, dan ada ketentuan yang teliti juga, yang minimal S2 dan linear gitu ya. Kalau kita misalnya ada tutor yang akan mengajar tentang ilmu hukum, tentang hukum gitu ya, itu ya harus dia dari magister hukum gitu, dan yang lainnya juga sama begitu. Nah, ini dalam mendukung pembelajaran pastinya kalau tadi kita dengar tuh sudah sangat digital ya Pak ya. Sangat melihat perkembangan dunia, dan juga UT menyesuaikan sekali dengan perkembangan digital saat ini. Dengan fasilitas layanan yang begitu banyak nih Pak. Dengan sistem pembelajaran yang pastinya sudah dijamin mutunya, terus tenaga pendidiknya juga tadi yang kata Bapak tidak sembarangan ya UT untuk merekrut ya, untuk mengajar para mahasiswa. Apakah kuliah di UT itu mahal Pak? Kuliah di UT, nah itu tadi memang didirikan ya untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak bangsa. Berarti kan itu tidak, kalau anak bangsa kan semua ya, jadi dari Sabang sampai Merauke, bahkan anak bangsa ada di luar negeri juga boleh ya kuliah di UT. Dan itu banyak memang ada di 50 negara. Jadi ya gimana nggak keren tuh, yang di luar negeri juga ada. Cuman tadi saya emang pernah saya itu ke mana ya, ke Lembata ya. Ke Lembata itu dia nanya, dia alumni UT Fakultas Hukum. Jadi dia Pak, kalau menurut saya ketika kita bincang-bincang ya, karena kita kunjungan ke sana, seharusnya UT itu ini Pak, bahan ajarnya itu sudah digital. Saya balik tanya, Anda tamatan berapa? Terus Anda ketinggalan. Saya bilang UT itu sudah punya bahan ajar yang digital juga gitu. Dan itu sudah paket gitu, artinya kalau mahasiswa UT dia ketika dia mendaftar, dia nanti harus membayar ada kalau baru ya biaya pendaftaran itu ya terjangkau lah, mungkin untuk sama dengan biaya kencan. Kalau teman-teman mahasiswa itu kan hanya saat ini 100.000 ya, 100.000 nanti dengan SKS. Nah kalau SKS-nya katakanlah biar mudah menghitungnya misalnya 15 SKS atau 20 SKS ya satu semester, karena itu kan fluktuatif ya untuk mengambil jumlah SKS ya. Jadi kalau misalnya 20 SKS, nah SKS yang paling rendah itu kalau tidak salah 35.000 ya, 35.000. Nah tapi itu yang lainnya ada juga yang sampai 75.000. Nah kalau 75.000 itu tidak banyak, tetapi itu untuk mata kuliah berpraktek. Nah nanti tinggal dikalikan saja. Kalau misalnya diambil yang tengah-tengah, katakanlah yang SKS 40.000. Nah kalau 40.000 dengan dia mengambil sebanyak 20 SKS, tinggal dikalikan 40.000 kali 20 hanya 800.000. Itu biaya SPP-nya. Nah untuk supaya langsung cepat belajar, nah di UT itu untuk kuliahnya jadi mahasiswa untuk membeli juga bahan ajarnya. Yang tadi itu misalnya 5 mata kuliah ya, sebanyak 5 mata kuliah. Nah masing-masing bahan ajar itu berbeda harganya. Ada yang 2 SKS itu misalnya kita contoh misalnya ya, ada 75.000, misalkan 75.000 yang 2 SKS. Kemudian ada yang 3 SKS, itu tentunya lebih mahal lagi ya. Kemudian ada yang 4 SKS, karena ada yang 4 SKS. Nah 4 SKS itu sedikit, karena itu biasanya lebih banyak yang 3 SKS. Nah jadi tinggal dihitung saja, kalau misalnya ada yang 75.000, ada yang 100.000, ya mungkin kalau 5 itu ya sekitar bisa 500-600 kali ya, atau 700 lah misalnya.
Kalau 700 ditambah tadi kalau 5 mata kuliah misalnya, 5 mata kuliah sebenarnya kalau 3 aja cuma 15 ya. Kalau 15 SKS ya. Iya. Kalau 20 SKS mungkin lebih banyak lagi. Jadi 5 mata kuliah itu 15 tadi 15 SKS, kemudian ditambah bahan ajar. Jadi kalau misalnya 800.000 untuk mata kuliahnya, bahan ajarnya misalnya tadi 700.000 ya. Ya tinggal ditambahkan aja. Ya paling tidak sekitar 2 jutaan lah Per semester per kalau semester. seperti itu ya perhitungannya ya Jadi Pak kan ya. terjangkau karena tidak ada uang pembangunan ya kalau di UT itu. Karena itu tadi kampusnya itu kan di mana Anda belajar, di situlah kampus Anda. Betul. Betul sekali. Ya, jadi mengikuti itu kampus itu ikut kemana saja. Kemana saja. Kampus dalam genggaman kita Iya, ya Pak ya. kampus dalam genggaman. Karena bahan ajar digital, kelas tutorialnya juga bisa diakses di mana Iya, saja ya betul. Pak ya. Jadi UT tidak mahal ya. Itu highlight kita juga nih Pak untuk pertanyaan dari masyarakat tentang mahal atau tidak sih kuliah di UT. Jawabannya tidak mahal ya Pak ya. Tidak mahal, terjangkau. Terjangkau sekali untuk masyarakat. Nah Pak, kalau seperti itu Pak, bagaimana sih UT bisa menjamin kualitasnya? Dia kan sudah punya pembelajaran yang sangat Ya. baik ya Pak ya, lalu tidak mahal juga. Nah, tentunya ya kualitasnya, sebagai Pak. perguruan tinggi negeri, IoT sudah memikirkan. Jadi memang untuk UT itu bagaimana misalnya, semuanya kan tentunya harus terjamin kualitasnya, terjamin dari bahan ajarnya, layanannya gitu kan. Dan kalau UT memang sejak tahun 2005 itu kita sudah sertifikasi ISO ya untuk yang standar layanan di UWJJ. Jadi kalau tidak dilakukan seperti itu mungkin UT tidak sebesar ini. Kemudian dari akreditasi juga, akreditasi kita kalau itu mungkin standar ya, hampir semua perguruan tinggi diakreditasi itu ban PT. Kemudian tapi UT mah tidak sekedar oleh nasional ya, oleh UT, tapi juga oleh internasional, karena memang UT itu tergabung dalam perguruan tinggi jarak jauh sedunia. Betul. Jadi mungkin tahun 2018 kalau tidak salah itu dari asesor dari ICD juga pernah ke sini kalau tidak salah, ke NTT. Iya. Jadi secara kualitas kan tentunya ya memang terus dipikirkan. Dan nah bedanya lagi kayak tadi, bedanya UT dengan perguruan tinggi. UT itu ketika membuka program studi dia harus menyiapkan dulu bahan ajarnya. Jadi beda dengan perguruan tinggi lain ya. Kalau buka program studi setelah ketika ada dosen ya sudah, karena akan mengajar. Tapi kalau UT, kalau semua fasilitasnya belum siap itu tidak akan dibuka. Jadi kalau udah siap semua, nah baru dibuka. Begitu mengenai Matang sekali. Jadi Iya, kualitasnya juga pastinya terjamin. sudah terjamin Iya. nasional maupun internasional ya Pak ya. Internasional. Luar biasa sekali. Nah, itu sudah menyangkut dengan kualitas dari UT. Sudah tidak ada keraguan lagi ya sahabat UT untuk mau kuliah di UT, terjamin sekali kualitas dan mutu pembelajarannya. Nah, kalau begitu Pak, UT ini kan banyak sekali yang spesial nih ya Pak ya. Ya. Mahasiswanya itu juga dari seluruh lapisan masyarakat. Betul. Ada desas-desus pertanyaan nih Pak di tengah masyarakat. Di UT itu benarkah tidak ada sistem drop out? Oh iya, iya. Ya, nah itu lagi memang keunikan UT ya, karena tadi memang UT dirancang untuk menerima masyarakat kuliah, sehingga itu tadi fleksibel, jadi tidak dibatasi kapan orang itu lulus, gitu ya, umurnya berapa, gitu. Tapi yang jelas lulusnya itu tamatan SLTA sederajat ya. Jadi kalau tamat SMP tidak boleh. Tidak bisa ya, Tidak bisa. tidak diterima. Ya, jadi nah itu usia berapapun boleh, tinggal di manapun boleh. Jadi sangat fleksibel lah. Lalu untuk drop outnya sendiri bagaimana Pak? Nah, memang unik ya, menarik sekali UT itu. Jadi saya pernah itu, tapi ini contoh non contoh kali ya berarti ya, tidak perlu ditiru. Iya. Karena dia cukup lama kuliahnya itu. Tapi ada yang ini yang cukup lama dulu, contoh yang lama gitu. Dia karena terlalu cintanya dengan UT, jadi dia sampai cukup lama, ketika anaknya sudah selesai baru dia kuliah di UT, menyelesaikan di UT. Jadi lebih dari 10 tahun ya, karena dan tidak ada DO, jadi tidak ada drop out, jadi datanya tetap ada di kita. Tetapi kalau dia selama 4 semester tidak aktif berturut-turut ya, itu akan secara otomatis sistem akan memindahkan dia ke yang non aktif gitu. Iya. Itu, tetapi
Kalau sekarang itu anak-anak sekarang kan gerakannya cepat ya, anak-anak milenial. Jadi yang lahiran tahun 2000 gitu kan, itu cepat sekali mereka. Untuk apa lama-lama kalau bisa lebih cepat. Jadi banyak juga yang selesai 3,5 tahun, 4 tahun, dan itu dengan IPK terbaik ya. Dan yang lebih, saya pernah menyaksikan sendiri itu yang muda berkarya ada di luar negeri, dia sebagai tenaga kerja di luar negeri, coba dia bisa selesai juga 4 tahun dengan IPK 3,56 kalau tidak salah. Itu luar biasa menurut saya. Di luar negeri lagi tuh, kapan dia mengatur waktunya? Iya sih, benar sekali ya Pak ya, karena kan yang berkuliah di UT ini kan kesibukannya kan banyak Pak. Iya. Mereka terkendala dengan manajemen waktu. Betul. Untuk mengatur waktu itu agak sulit. Tapi UT memberikan peluang ya Pak ya. Makanya memang kalau mahasiswa itu mandiri dia. Iya. Apalagi kalau orang sudah bekerja kan tentunya dia sudah bisa mengatur waktu, kapan dia belajar, kapan dia bekerja, dan kapan dia kencan. Prioritas ya Pak ya, prioritas. Ada skala prioritas. Tetapi untungnya lagi kalau di UT itu bahan ajar itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga mahasiswa itu tinggal mengikuti saja. Bahwa Anda misalnya nih di bahan ajar itu di sana ada materinya. Nah, dari materinya itu kemudian ada latihan. Iya. Latihan kemudian nanti dia akan latih sendiri. Tapi nanti kalau misalnya di situ, kalau dari hasil latihan katakanlah kan soalnya 10, kalau dia betul semua berarti dia sudah menguasai, jadi langsung aja ke berikutnya. Tetapi kalau misalnya dari yang 10 tanya betul 5, di situ diperintahkan berarti Anda belum menguasai, silahkan baca kembali gitu. Jadi udah terstruktur. Arahan di modulnya juga membantu sekali ya Pak ya. Pokoknya oke deh. Tergantung dari mahasiswa lama tidaknya. Makanya selesai 3,5 yakin sangat bisa. Mungkin ya Pak ya di UT ya. Iya, wah mungkin. keren sekali. Nah Pak, kalau itu sudah menyangkut dengan pembelajaran ya Pak ya. Nah kalau misalkan nih Pak, untuk ujiannya sendiri, karena banyak pekerja ya Pak ya, banyak yang bertanya juga nih Pak. Kita tadi Pak sempat menyinggungnya juga. Kalau misalkan di UT Kupang, terdaftarnya sebagai mahasiswa di UT Kupang, terus pas ujian tiba-tiba sedang tugas dinas kemana begitu Pak, itu apakah bisa dilayani? Wah, UT itu memang banyak yang bilang, oh itu ternyata UT hebat luar biasa. Dan ini bukan basa-basi, dan ini memang nyata ya. Jadi ada teman saya, dia di Mataram, kebetulan istrinya kuliah di UT, ketika bahan ajarnya oke banget. Terus ketika ya ujian misalnya ya, ujiannya juga kan tidak mengganggu. Ujiannya itu pada hari Minggu. Jadi bagi yang bekerja ya silahkan bekerja dari Senin sampai Jumat. Tapi ketika ujian hari Minggu kan bisa. Iya, dia mungkin refreshing dan dia tentunya sudah siap belajar hari Minggu. Dan uniknya lagi, bilang saja unik ya. Jadi mahasiswa UT itu walaupun dia mahasiswa Kupang, tetapi ketika itu bekerja tadi yang seorang pekerja tadi misalnya, atau nyatanya contoh nyatanya adalah dari kepolisian ya, kalau tidak salah, dari kepolisian. Polri ya. Ya Polri, dia ditugaskan ke Jakarta. Waktu itu pengamanan Pilpres. Ya langsung di Jakarta kita ada UT. Jadi bisa numpang di Jakarta. Bisa terlayani ujiannya pada hari Minggu juga gitu kan. Dan ada juga yang ke luar negeri pun sama, tetapi harus melapor dulu. Nah, jadi dimanapun Anda berada, dimanapun Anda minta ujiannya, UT tetap melayani. Tetap dilayani, intinya dilaporkan ya Pak ya. Asalkan lapor dulu. Kalau tidak lapor dulu, mana tahu nanti misalnya tiba-tiba langsung berangkat ke Jakarta. Di Jakarta kan dia tidak tahu, namanya belum belum dilaporkan. Jadi orang Jakarta tidak akan menyiapkan. Tapi kalau dia sudah melaporkan ini, dari sini nanti akan diproses. Atau dia itu sudah punya rencana bahwa tanggal sekian saya akan di Jakarta. Tapi waktu ujian dia tinggal, waktu proses pendaftaran dia buatlah itu bahwa lokasi ujian akan di Jakarta. Itu. Bisa, pasti terlayani. Oke, enggak tuh. Oke banget. Nah, itu tentang ujian. Kita beralih lagi Pak, kalau setelah mahasiswa UT nih Pak, mereka mendaftar, mereka sudah jadi mahasiswa UT, sudah ikut kuliah, terus mereka juga sudah ujian nih Pak, sampai mereka yudisium itu Pak. Nah kita kalau mau bicara soal lulusannya sendiri Pak, Bapak yakin tidak sih lulusan UT itu bisa bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain? Saya yakin sekali ya, karena tadi itu mahasiswa UT itu kan dituntut belajar mandiri.
Dan memang dari banyak contoh, saya akan mengamati juga nih, yang misalnya contoh ya yang pegawai tadi, ada saya waktu ke Tambolaka itu ada kelompok mahasiswa dari kepolisian yang di Fakultas Hukum. Dia gimana kurang tidak sibuknya, sibuk sekali, tetapi dia bisa ujian tepat waktu, selesai tepat waktu, IPK-nya di atas 3,5, 3,4, itu kan luar biasa ya. Dan dari banyak ini juga ada, bahkan belum lama ini itu ya, rekor misalnya, rekor itu banyak tuh, ada rekor jumlah mahasiswa terbanyak, rekor jumlah kelas terbanyak, jangkauan terluas, dan juga rekor jumlah CPNS terbanyak tingkat nasional. Itu didominasi oleh alumni UT. Saya bayangkan, jadi saya tidak ragu lagi, dan memang kalau mereka sudah belajar mandi, saya yakin dia menguasai, karena di UT kan tidak ada nilai kasihan, betul. Tidak ada nilai pertolongan, murni apa ya? Iya, karena kan jumlah mahasiswa banyak, tidak mungkin diperiksa satu-satu, tetapi diperiksa oleh mesin ya, oleh sistem kita. Jadi ketika hasil ujian diperiksa oleh sistem. Jadi walaupun saya ini sebagai kepala di sini, wah mahasiswa Kupang perlu tolong nih, kasihan ya, saya tidak punya integrasi itu, karena diolah secara sistem. Gitu. Jadi nilainya nilai murni mahasiswa, bukan nilai kasihan atau nilai saudara, atau itu bukan. Apalagi Pak, kalau misalkan di CPNS kemarin kan untuk tesnya kan pasti. Nah itu juga, itu mungkin memberikan keuntungan untuk alumni UT ya, yang melamar di CPNS, karena ujian CPNS itu mendaftarnya saja kan tidak harus datang, tetapi secara online. Kemudian soal-soal yang diujikan itu juga karena jumlahnya massal ya, jadi tidak dilakukan seperti di tes tertentu ya. Jadi dia mungkin tesnya juga soal-soalnya itu adalah pilihan ganda, sehingga itu menguntungkan mahasiswa UT yang terbiasa ketika ujian dengan soal semacam itu, sehingga memang mereka bahkan dia bilang, iya Pak, kita nih kayaknya pernah belajar begini-begini, karena saya beberapa ini kan nanya ke mereka tuh. Nah seperti itu, jadi mahasiswa UT oke lah. Oke lah pastinya. Nah, kemudian Pak, kalau soal mahasiswa UT, kan mahasiswa UT ini kan tersebar di seluruh pelosok di Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai ke luar negeri ya Pak ya. Bagaimana Universitas Terbuka kemudian dapat memberikan atau menyediakan kebutuhan akan interaksi dan juga kegiatan-kegiatan non-akademik kepada mahasiswanya? Ya banyak, kita memfasilitasi mahasiswa UT yang ada dimanapun di sini, seperti nah itu juga kita kemang kan ada di daerah itu ya, di kabupaten-kabupaten, karena di Kupang ini kan ada 22 kabupaten kota. Dan di setiap kabupaten itu biasanya ada namanya pengurus Pokja. Itu yang jadi membantu, dan juga mahasiswa sebetulnya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu banyak. Jadi bisa mereka berkreasi dari passionnya mereka, mau fotografi, kemudian mau nyanyi, atau mau belajar usaha, itu ada semua kita fasilitasi. Kalau misalnya kemarin ya, tahun berapa tuh, jadi dari Kupang, dari Sumba Barat itu dia juara 2 lomba film pendek. Iya. Jadi ketika UT mengadakan Dias Natalis, mengadakan beberapa lomba yang diadakan oleh pusat, dan itu diikuti oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia. Nasional juga, ya Pak ya? Dan juga mungkin yang dari luar negeri ikutan ya itu ya. Karena ada ya lombanya macam-macam, ada yang bahkan ada catur, Mobile Legend ya, ada bulu tangkis, ada banyak lah pokoknya yang mengakomodasi semua keinginan kemahasiswaan ya. Itu kita tampung di sana. Bidang minatnya juga ada ya Pak ya? Juga ada. Di Kupang juga ada ya Pak ya? Ada ya. Dan kemarin biasanya untuk kebetulan yang mahasiswa dari Kupang itu kita kemarin itu ikut lomba paduan suara, dan kalau untuk yang solo itu juara 2. Iya, betul. Jadi oke juga lah. Dan UT ternyata punya potensi mahasiswa yang luar biasa. Itu memang harus dikembangkan melalui kegiatan kemahasiswaan, juga seminar. Nah, seminar ya kita lakukan juga. Apalagi sejak pandemi kemarin ya Pak ya? Sejak pandemi kita lakukan, dan kalau ada mahasiswa yang punya potensi untuk bisa presentasi, sebenarnya itu kita fasilitasi juga. Betul.
Pokoknya apa yang diminta kita ada. Kita ada. Oh ya, juga Pak itu kegiatan lintas alam bersih-bersih pantai juga Oh kemarin iya, ya Pak ya. itu kemarin juga ada kita bersih pantai. Mungkin nanti ke depan memang kita merencanakan ingin melakukan yang untuk ke lingkungan gitu misalnya ya, secara tingkat provinsi. Kita ingin mengundang mahasiswa yang ada di kabupaten lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi untuk kegiatan akademik, non akademik UT selalu Iya. memfasilitasi. Karena UT itu alumninya ada di mana-mana, mahasiswa ada di mana-mana. Jadi teman-teman UT tidak usah kecil hati. Kemanapun Anda pergi, bila Anda bertanya, Anda kuliah di mana, pasti akan ketemu juga Anda kuliah di UT. UT. Di mana-mana ada ya Pak ya. Alumni kan sudah banyak. Ya. Iya. Nah, kemudian Pak untuk di UT sendiri Pak, apakah tersedia beasiswa Pak untuk yang kurang mampu ataupun yang berprestasi? Iya, jadi beasiswa juga ada di kita ya. Ada yang KIPKA itu kan pemerintah juga sama tapi melalui UT, tapi tentunya itu ada syaratnya ya. Iya. Kemudian ada dari mitra juga ada. Kemudian ada dari CSR ya. CSR itu Corporate Social Responsibility. Jadi itu juga ada dari situ. Kemudian dari UTI sendiri, jadi beasiswa prestasi. Jadi ada beberapa beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Tetapi untuk bisa memperoleh beasiswa itu ada syaratnya. Itu jadi dari sisi IPK, kemudian dari mungkin tingkat penghasilan keluarga, itu nanti akan dilihat. Tergantung dari syarat dan ketentuannya. Iya, Jadi tinggal di-apply saja kalau beasiswanya itu dibuka. Nah, baik Pak. Kemudian juga tidak kalah banyak nih Pak pertanyaan dari masyarakat juga. Apakah untuk program sarjana di UT itu saat ini tidak ada skripsinya Pak? Apakah itu benar? Katanya dia nanya gitu ya. Iya. Jadi sampai saat ini memang UT itu belum, untuk yang S1 ya, belum pakai skripsi ya. Tapi ke depan kita kan tetap harus mengikuti regulasi ya. Jadi kalau memang ketentuan seperti itu ya tetap harus ikut. Tapi saat ini UT memang tidak ada skripsi. Jadi skripsi itu diganti dengan TAP, tugas akhir program. Seperti apa itu Pak? Nah, tugas akhir program itu adalah nanti ujian juga, hanya ujiannya itu materi-materi inti dari masing-masing program studi. Dan ini SKS-nya itu ada 4 ya, 4 SKS dan ujiannya cukup lama. Karena ini kan sebagai pengganti skripsi, tetapi ada juga ditambah juga dengan mata kuliah pendukung lainnya, misalnya teknik menurut karya ilmiah itu kan ada. Jadi nanti kalau alumni itu sudah selesai, dia akan lanjut ke S2 itu tidak masalah, karena sudah dibekali dengan keilmuan yang setara juga dengan skripsi. Betul. yang untuk karya ilmiah gitu. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Nah, kemudian kalau misalkan mahasiswanya sendiri sudah selesai Pak, terus mereka juga sudah masuk SK Yudisium lagi Pak, untuk pelaksanaan wisuda sendiri di UT itu bagaimana Pak? Karena kan alumni kan pasti tersebar dong Pak di seluruh daerah gitu. Seperti apa pelaksanaannya Pak? Nah, untuk wisuda ini juga UT mengadakan dengan dua versi atau dua model ya. Jadi wisuda untuk mahasiswa UT itu ada 2 kesempatan yang bisa diikuti ya. Jadi kesempatan yang pertama adalah wisuda yang diikuti oleh mahasiswa UT di pusat. Nah, di pusat ya. Jadi di pusat itu biasanya itu wisuda itu dibagi 3. Jadi wisuda untuk wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Karena nih sahabat UT, teman UT, mahasiswa UT itu banyak. Jadi sekali lulus itu bukan 1.000-2.000, tapi 20-30.000 saat ini sekali lulus. Sebanyak itu ya Pak ya? Sebanyak itu. Jadi tidak mungkin kalau itu wisuda dilaksanakan di satu tempat pada waktu yang sama. Kalau di Jakarta bisa, di sana ada stadion ya, yang berapa ribu, menampung berapa ribu. Tetapi dengan sistem pembagian itu, jadi yang di pusat itu dibagi per wilayah barat, tengah, dan timur dengan sistem kuota. Jadi misalnya untuk wilayah barat itu
ada berapa UBJJ. Nah kuotanya katakanlah untuk di sana wisuda tahap 1 gitu ya, sebanyak katakanlah 3.000. Nah 3.000, nah itu dibagi UBJJ wilayah barat. Nah untuk 3.000 itu kalau misalnya 10 UBJJ yang ada di wilayah barat, di rata-rata misalnya 10% berarti kan 100. Ya, jadi udah masing-masing UBJJ 100 mahasiswa yang dikirim ke pusat, itu wisuda di pusat. Tetapi untuk mahasiswa yang tidak masuk dalam kuota yang dari pusat, itu bisa wisudanya di masing-masing. Kalau di sini di Kupang, besok kita akan ada wisuda nih dalam waktu dekat, hari Selasa ada wisuda. Jadi itu untuk mahasiswa yang wisudanya di Kupang, tidak ke pusat. Dan juga, nah ini yang keuntungannya kuliah di UT ya, kalau dia selesai 3,5 tahun atau 4,5 tahun, selesai wisuda, ya sudah selesai semua, pulang bawa ijazah dan transkrip. Tidak ada lagi nunggu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, sampai 3 bulan, itu tidak ada. Selesai kuliah, selesai wisuda, ya sudah selesai, silakan ijazah. Langsung ijazahnya diambil, dibawa pulang ya Pak ya? Betul. Iya, jadi sudah terjawab ya untuk wisudanya sendiri. Nah kemudian Pak, kalau masyarakat Nusa Tenggara Timur ingin berkonsultasi atau ingin mengunjungi kantor UT Kupang, itu kan adanya cuma di Kota Kupang ya Pak ya, ibu kota provinsi. Itu bagaimana UT bisa menjangkau gitu? Sedangkan gedungnya cuma 1 nih di Kota Sekarang Kupang. kan sudah zaman teknologi ya. Jadi kalau dulu memang ada tahapannya dulu walaupun sekarang juga masih ada ya teman-teman mahasiswa yang melakukan hal seperti itu. Misalnya ada yang di daerah Larantuka. Nah dia ingin menanyakan tentang UT, dia bisa langsung datang ya kalau dulu ya, ketika zaman sebelum sampai sekarang, dia juga bisa minta tolong yang tadi itu yang Pokjar. Dia bisa ke sana dulu, nanti dari Pokjar akan membantu. Nah kalau sekarang di era teknologi ini, dan mahasiswa UT itu boleh dibilang ya mau tidak mau ya harus tahu teknologi. Melek teknologi ya Pak ya. Itu keuntungannya juga jadi mahasiswa UT itu. Jadi dia harus bisa teknologi. Jadi kalau tidak bisa teknologi, waduh dia akan tertinggal juga. Makanya itu keuntungannya juga. Jadi kalau ada tes dia bisa daftar online, kemudian dia tahu bagaimana cara mengikuti tutorial, cara belajar. Itu mereka harus tahu teknologi, dan itu adalah nilai plusnya. Betul, dipaksa ya, harus bisa dipaksa, ya Pak ya. harus tahu. Jadi mahasiswa, apalagi sekarang, dia mau lihat misalnya pengumuman, dia tinggal kalau punya gadget dia tinggal dibuka. Oh iya, masuk aja ke laman UT ya, webnya UT Kupang gitu kan. Di situ banyak informasi. Ada juga di FB-nya UT Kupang, tinggal di follow. IG-nya juga tinggal di follow. Ada semua, tidak sulit. Tinggal diketik juga UT itu Universitas Terbuka, tinggal klik aja. Jadi modal jari jemari yang itu aja bisa. Jadi dengan istilahnya dengan modal HP Anda bisa kuliah di UT. Jadi bisa selesai juga gitu kan, tutorial bisa di UP, lihat pengumuman di HP ya, baca modul bisa di HP. Boleh dibilang ya nggak ada celah untuk ya tidak ada alasan kalau sekarang tidak jadi sarjana. Betul. Ada UT sudah sangat menolong semua, dan itu banyak yang berbicara seperti itu. Dengan kuliah di UT saya terselamatkan walaupun saya ada di desa. Gitu. Jadi tidak ada batasan sebenarnya, selama ada jaringan internet, sampai bahkan tidak ada jaringan internet pun bisa ya Pak ya, dengan modul buku yang sudah ada bisa kuliah. Tidak ada tantangan, tidak ada halangan lagi selama kita mau. Nah Pak, ini pertanyaan penutup untuk episode 1 di Mari Ba Omong kita pada hari ini Pak. Mungkin apa sih menjadi pesan-pesan Bapak untuk seluruh masyarakat NTT yang menyaksikan acara kita pada hari ini, yang masih bingung mereka mau pilih kuliah di mana? Mungkin Bapak bisa kasih banyak masukan, apalagi diarahkan nih ada universitas terbuka nih yang ada di NTT. Silakan Pak. Ya, tadi sudah banyak dibahas ya, UT itu sudah lulusnya terbanyak, boleh dibilang juga mendunia karena masih ada di mana-mana. Kemudian juga kalau jadi mahasiswa UT itu ya kampusnya datang atau dia ikut kemanapun Anda pergi. Ya, karena ketika Anda menjadi mahasiswa UT adalah genggaman negeri pula gitu kan. Jadi sekarang itu saya sarankan ya segera saya mendaftar. Tidak ada alasan tidak jadi sarjana itu di UT, karena otak itu kan sama aja, manusia sama aja ya. Jadi yang penting kemauan dia, dan UT sudah memfasilitasi semua itu.
Ya, jadi ya itu pokoknya apapun mimpi Anda bersama UT bisa menjadi nyata. Iya. Itu. Kita tepuk tangan dong Pak untuk UT. Aduh keren sekali loh. Iya. Jadi apapun mimpi sahabat UT dimanapun kalian berada, Bersama UT bersama bisa UT, menjadi nyata. pasti Misalnya bisa kan menjadi itu ada nyata. yang saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi anggota dewan atau ingin jadi apapun ya. Betul. Selama Anda kuliah di UT bisa menjadi nyata. Betul sekali. UT mempersiapkan Anda untuk meraih mimpi-mimpi. Iya. Gitu. Wah, keren sekali ya. Berarti sudah tidak mungkin ada lagi keraguan kalau sahabat UT ingin memilih Tidak keraguan. tempat Apanya untuk yang kurang? kuliah. Apalagi yang kurang? Semuanya sudah tersedia di Universitas Terbuka, apalagi untuk seluruh masyarakat NTT. Kami harap dalam Mari Baomong hari ini, seluruh masyarakat NTT yang menyaksikan bahkan sampai ke pelosok dimanapun kalian Anda berada, bisa lebih mengenal lagi tentang Universitas Terbuka ya Pak ya, karena ternyata masih juga banyak sih yang bertanya-tanya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab semua oleh Pak Direktur. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan diri untuk kuliah di Universitas Terbuka. Karena apa tadi Pak? Mimpi apa Pak? Bisa diulang lagi? Apapun mimpi Anda bersama UT bisa menjadi nyata. Iya. Baiklah, akhir kata terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat NTT dan semua yang sudah menonton. Mari Baomong di episode 1 ini tentang Universitas Terbuka, kita mengenal lebih dekat tentang UT. Akhir kata saya Indi dan juga bersama dengan Pak Yos Sudarso. Undur diri dan semangat untuk kita semua, bersama UT kita bisa membangun bangsa.